Oke. Ya, kita lanjutkan. Malam ini kita akan belajar bagaimana membuat sebuah tab layout yang bisa kita swipe. Oke, pertama saya jalankan dulu saya mau pakai Nexus sekarang. Nah, ini Nexus saya nih. Nexus saya sudah jalan. Sekarang saya coba jalankan ini seperti kita kemarin ya, praktikum B bottom navigation. Saya jalankan. Nexus Pi sudah jalan. Tampilannya kurang lebih seperti ini. Nah, ini dia project kita kemarin yang bottom navigation, bisa kita pindah-pindah ganti-ganti itu kan, ini home, ini task, ini account. Nah, sekarang si task fragment ini akan kita buatkan bottom navigation. Oh ya, ini di atasnya ada action bar ya. Saya hilangkan. Kita tidak menggunakan bottom action barnya. Caranya gimana? Caranya cukup kita lihat di sini di Android Manifest ada yang namanya theme-nya dia ngambil dari style. Kalau kita tekan control klik, nah kita akan dibawa ke file styles. Nah, styles ini ada theme-nya ini adalah app completelight.action bar. Jadi dia ada action barnya. Kalau saya mau hilangkan action barnya, tinggal kita ganti di sini no action bar. No, ada tulisan kan no action bar, saya pilih ini. Maka kalau saya refresh, dia action barnya hilang. Tidak ada action bar kayak aplikasi apa ya, WhatsApp ada action barnya nggak sih? Oh, ada ya. Apa yang nggak ada action bar? Yang nggak ada action bar apa sih, kayak Tokopedia. Nah, Tokopedia tuh nggak ada action bar. Ya, tapi nanti kita bisa buat sendiri action barnya itu. Kita tambahin sendiri, tapi bukan dari theme. Tapi di menu task aja, Pak? Apa di menu home sama account juga hilang, Pak? Oh, ini semua? Iya, semua. Ini semua, karena ini adanya di styles ya. Oke. Nah, sekarang kita sudah hilangkan action barnya. Loh, malah dia kok nggak muncul-muncul. Dia ganti themes, light no action bar. Oh, ini ternyata sudah. Mana ya? Nah, ini dia. Tuh, sekarang nggak ada action barnya, hilang ya. Nggak ada action bar. Tapi kita bisa tambahkan sendiri, namanya pakai toolbar. Toolbar kita set sebagai action bar. Menunya bisa set di situ. Tapi itu nanti. Sekarang saya mau nggak pakai action bar. Oke, nah sekarang karena kita akan mau menambahkan tab layout di fragment task, maka kita buka layout fragment task. Mana layout fragment task? Lihat ada di sini, ada di hierarki app sini ya. Kalau saya cari satu-satu itu bisa seperti ini, cari layout. Ini fragment task ya. Atau kalau Anda mau cepat, Anda bisa tekan Ctrl Shift N, ketik flag, nah akan muncul tuh fragment task. Nah, itu akan jauh lebih cepat. Ctrl Shift N. Ini dia. Nah, si tab layout dia kan kalau diklik atau kontennya itu bisa di swipe ya. Swipe itu dia menggunakan yang namanya pager view.
Pager View itu dan tab layoutnya kita gunakan dari library support design yang terakhir versi 28. Maka itu kalau kita lihat di sini di dependensinya, nah kan belum ada nih ya, support design Android support design 28 belum ada. Nah karena itu kita tambahin. Cara nambahinnya boleh manual di sini, implementation Android support berapa gitu ya, cuman saya nggak hafal. Kalau nggak hafal yang enak caranya gini aja, nanti dia akan otomatis ditambahkan di sini ketika dia selesai synchronize sync. Caranya yang mudah adalah di sini di app klik kanan, lalu cari di sini open module settings. Nah muncul ini ya. Nah di sini ada dependencies. Nah di sini klik plus, tambah, pilih library dependency. Nah ketik di sini design. Ketik design lalu search. Nah tunggu sampai dia muncul. Syaratnya harus connect internet ya. Kalau nggak connect internet nggak bakal muncul ya. Ya cari connect internet. Nah di sini lihat ada com Android support design. Repositorinya dari Google Android repository. Berarti punya isi Google nih. Original asli punya isi Google ya. Versi terakhir adalah versi 28. Klik OK. Klik OK. Nah dia akan synchronize tuh, sync ya. Dia build. Dia akan menambah ini com Android support design 28.00 ya. Kalau Anda manual juga boleh langsung ketik implementation com Android support design 28.00. Sama aja, ketika kita sync dia akan sama ngedownload juga. Oke. Kalau sudah Anda clean project biar dia nge-build, supaya tujuannya adalah supaya IntelliSense-nya muncul. Oke. Nah, kalau sudah, ini kita close nih si Gradle-nya. Kita close. Nah, lalu si frame layout ini ada linear layout 1 ya. Linear layout yang menampilkan ini nih. Apa namanya? Nah, ini nih. Linear layout ini saya hapus. Nah, kan hilang tuh. Kalau hilang saya tambah ini frame layoutnya saya ganti dengan constraint layout aja. Kita gunakan constraint layout. Ini dia constraint layout. Ya ini constraint layout. Terus di sini saya kasih tab layout. Nah lihat tab layout. Jangan pilih yang ini tapi nggak muncul, belum muncul. Saya coba rebuild sampai IntelliSense-nya muncul yang dari support design. Tunggu sampai ini selesai. Nah, udah selesai. Oke, kita coba muncul nggak? Tab layout. Mana tab layout? Muncul. Kalau saya klik ini, bukan ini. Nah ya. Dia adanya di container, terus di sini. Type layout. Geser di sini. Nah ini harusnya ini nih. Ya harusnya adalah com Google Android Material Types Layout. Ini kontennya saya hapus. Nah, hilang. Dia errornya this view is not constrained vertically. So, nanti kita belum kasih apa namanya constraint.
Oke. Tab layout. Ini saya hapus. Ini saya kasih ID. Nggak muncul. Oke, kita kasih constraint dulu deh. Constraint top. Ya, mana nggak muncul deh. Constraint. Context layout with schema Android. This view is not constrained vertically aligned. Apa ya munculnya? Constraint, aduh. Kalau nggak muncul gimana saya mau ngetik, orang saya juga nggak apa. Oke, saya tutup dulu. Saya buka lagi. Fragmentas. Nah, ini dia. Ini atribut saya buka ke samping. Ini saya ketik ke samping. Ini ke atas. Oke. Nah, sekarang kalau kita lihat tuh, saya gunakan cara itu karena dia nggak muncul. Oke. Sekarang baru saya kasih ID control. Aduh, malah nggak muncul ya. Kenapa dia nggak muncul? Saya stop dulu deh. IntelliSense-nya nggak muncul. Apa sih? Saya refresh. Oke. Mudah-mudahan sekarang muncul. Saya kasih ID control spacing, nggak muncul juga. Cara terakhir, saya tutup dulu projectnya. Nah, sekarang muncul. Ya, saya nggak ngerti. Ini saya kasih tab layout. Oke, tab layout. Nah, di bawah tab layout, di sini nih, ini kan tab layout ya. Ini yang bawah nggak dikasih constraint. Constraint hanya di kiri, kanan, dan atas. Kiri itu start, kanan itu end, dan atas itu top. Ini start, top, dan end. Bottomnya nggak dikasih. Bottomnya itu nanti kita batasi dengan view pager. Sekarang kita bahkan view pager. Pager view apa view pager, saya lupa. View pager. Ini dia. Ini match parent. Ini saya kasih 0 dp. Loh, kok 0 dp? Karena nanti kalau dikasih constraint bottom dia akan ketarik ke bawah. Ya, 0 dp. Terus di sini saya tutup. Nah, baru di sini kita kasih constraint top to bottom off. Constraint top to bottom off. Bottom off siapa? Bottom off dari si tab layout. Nah, tab layout ini dia. Nah, kan jadi naik ke atas dia kan? Full. Terus di sini kita kasih constraint bawah. Constraint bottom to bottom off parent. Nah, terus di sini kita kasih constraint start to start of parent. Di sini kita kasih constraint right to right of parent. Oke. Nah, ini untuk pagernya yang bisa di swipe ya, dan ini untuk tabnya. Nah, untuk tabnya ini kita kasih apa? Background color.
Background colornya kita kasih color primary. Nah, biar hijau. Hijau ya. Biar hijau. Oh ya, jangan lupa dia juga dikasih constraint nih, constraint bottom to top off, constraint bottom to top off. Oh ya, kita belum kasih ID di sini. Kita kasih ID. ID-nya adalah view pager. View pager. Berarti di sini kita kasih ID view pager. Nah, jadi nyambung dia. Ini nyambung sama ini. Oke. Nah, kalau sudah, sekarang kita siapkan 3 buah icon untuk task aktif, pending, sama task complete. Kita bikin icon. Kita klik new, vector asset. Icon aktif itu mana ya? Aktif itu saya gunakan ini aja nih. Ini apa namanya? Tab aktif gitu ya. Tab aktif. Warnanya apa ya? Putih. Kasih warna putih FFF. Terus next, tab aktif, finish. Tambahin satu lagi icon untuk pending. Pending itu biasanya ada jamnya, ada kayak waktu. Pending ini ya, pending nih. Tab pending. Next, finish. Yang terakhir kita buat satu buah icon lagi untuk vector asset complete. Tab complete. Complete itu biasanya yang ada checklistnya. Centangnya mana centang? Ini ya. Ini nih. Oke, ini tab complete. Oke, next, finish. Oke, kita sudah membuat 3 buah menu. Kapan naruhnya nanti. Sekarang kita siapkan dulu 3 buah fragment. Ini fragment untuk yang tab bottom navigation kan. Kita buat lagi 1 buah package tab fragment. Jadi fragment khusus untuk tab. Kita buatkan 3 buah fragment blank. Namanya tab aktif. Ya, ini kita uncheck, finish. Nah tuh kan, ide error accuracy detail and submit report. Idenya error. Oke, kita abaikan dulu. Ini udah tab aktif fragment. Kita buat lagi fragment. Namanya pending. Ada tabnya. Tab pending fragment. Uncheck, finish. Oke. Satu lagi fragment blank. Uncheck. Tab complete. Tab complete fragment. Finish. Oke. Nah, kita sudah membuat 3 buah fragmen untuk masing-masing tab. Tab aktif, tab complete, dan tab pending. Semua kita tutup dulu. Belum kita pakai. Kita sekarang bermain di task fragment. Di sini. Ya. Tadi ini kita sudah memberikan ID kan untuk tab layout dan view pagernya kan? Ya. Kita akses private tab layout, cari tab layout, tab layout, kok tab layout ini material tabs, tab layout, oke. Private view pager, ini view pager widget, view pager. Nah, tab layout dan view pager. Nah, di sini tab layoutnya kita jangan lihat di sini, dia inflat
inflator ini adalah proses mengakses view XML atau tampilan lalu dirender ke fragment. Maka kita nggak bisa langsung gunakan find view by ID karena kita mencarinya bukan dari activity tetapi dari fragment. Nah, ini harus kita pisah dulu di sini. Nah, kita simpan dulu di view sama dengan seperti ini, baru kita return view. Salah. View. Nah, seperti ini. Nah, di sini untuk tab layout kita ambil nih tim layout, view, find view by ID, r id titik tab layout. Nah, dan view pager sama dengan view find view by ID, r id titik view pager. Dah, kita sudah akses nih tab layout dan view pager. Nah, view pager itu supaya bisa menampung fragmen, kita harus buatkan adapter namanya. Maka kita harus buatkan satu buah kelas namanya kelas pager adapter atau tab page adapter atau tab adapter atau apalah. Sini kita buatkan sebuah kelas baru Java class. Saya beri nama apa ya? Tab pager pager ya. Pager adapter. Super kelasnya adalah fragment pager adapter. Ini dia. Fragment pager adapter. Kenapa? Karena nanti isinya adalah fragment-fragment yang bisa kita gonta-ganti swipe gitu ya. Oke. Klik oke. Nah. Ya, dia merah karena kita mengextend atau kita menginherit dari kelas fragment adapter, tetapi apa namanya, fungsi-fungsi abstraknya belum kita implement. Karena itu kita implement. Anda klik di sini nih atau di mana aja yang ada merahnya ini, lalu tekan Alt Enter. Muncul tuh implement method ya. Klik, centang semua, oke. Dia kan dibuatkan kita dua buah fungsi, fragment get item dan get count. Tanya kenapa masih merah? Gampang, Anda klik lagi, tekan Alt Enter. Oh, ternyata kita belum membuat konstruktor yang matching dengan super. Super itu berarti parent class-nya. Klik aja. Ya, klik. Lalu klik OK. Nah, seperti ini. Fragment Manager. Oke. Tapi kok kenapa ini dicoret nih? Is deprecated more F1. Oh, kalau gitu saya jangan pakai yang ini. Saya mau pakai yang ini. Nah, int behavior. Ada behavior. Type fragment pager adapter. Tuh. Oh, jangan ini ya? Apa saya salah? Fragment apa ya? Fragment pager adapter, ada lagi nggak sih? Yang lain fragment state pager adapter. Coba kalau pakai yang ini. Create constructor matching super, sama. Nah, kalau sama kita pakai yang tadi aja. Nah, kita boleh buatkan satu lagi konstruktor di sini yang nggak usah pakai behavior. Deprecated. Oke. Behaviornya apa sih? Nah, berikutnya kita buatkan sebuah apa ya? List fragment. List fragment. Ini dia. Kita beri nama fragments gitu ya. Terus saya buatkan private list string untuk title-nya. String, salah. Untuk title. Oke. Nah, kita buatkan lagi satu apa namanya, satu fragment, satu konstruktor yang mengandung ini, yang mengandung fragments
Kita isi di sini. Dan titles. Nah, kayak gini. Ya. Jadi kita buatkan lagi satu konstruktor type pager adapter yang mengandung fragments dan titles. Oke. Lalu untuk get item ini kita rubah, kita ganti dengan ini, fragments get position. Jadi kalau dia get item, dia akan mengambil fragmennya yang mau ditampilkan. Get count fragment size. Nah, untuk title-nya kita override get title. Mana get title? Ini dia. Get title. Oh, salah, bukan yang ini. Get mana dia? Get page title. Nah, ini dia nih. Get page title ini kita hapus, kita ganti dengan titles get position. Oke. Udah nih. Type pager adapter kita sudah jadi. Sekarang kita kembali ke task fragment. Di sini kita buat dulu private list fragment. Fragment namanya fragments. Dan private list titles yang nanti akan digunakan untuk membuat atau membuat type adapter. String titles. Nah, ini kita initiate di sini sama dengan arrays as list. Kita isi dengan new tab active fragment, terus new tab pending fragment, terus satu lagi new tab complete fragment. Oh, terlalu panjang, boleh turun ke bawah. Nah, ini 3 kan kita. Terus selanjutnya sama titles juga sama dengan arrays as list. Yang pertama adalah aktif, kedua pending, yang ketiga complete. Nah, selanjutnya di sini kita buat tab pager adapter sama dengan new tab pager adapter. Yang pertama adalah get support fragment. Yang pertama adalah fragment manager get support. Nggak ada nih. Ini fragmen kita ambil dari mana sih? Nah, salah. Fragment app import apt fragment. Kok nggak ada get support, get context, salah, get support. Nggak ada ya? Loh, kalau nggak ada support fragment manager nggak mau dia nih, nggak bisa ya. Harusnya ada seperti di main activity. Ada change fragment.
Get support fragment manager ini nih. Harusnya ada ini nih. Kenapa dia nggak ada ya? Coba kita lihat kenapa dia nggak ada. Get context, get mana ya? Get activity, get support fragment manager. Ini dia nih. Terus di sini kita kasih fragments. Terus di sini kita kasih apa namanya, titles. Oke. Jangan deh. Get child. Nah ini kita kasih ini get child fragment manager. Oke, lalu si adapter kita set ke view pager. View pager set adapter, dan si view pager kita set ke tab layout. Tab layout set up with view pager. Oke, dah cukup seperti ini. Nah, sekarang kita modifikasi si fragment tab supaya kelihatan bedanya ya. Ini kita kasih apa ya, background misalnya saya perbaharui, misalnya warnanya apa ya, ini. Terus di sini saya kasih layout gravity center. Ini wrap content, di sini saya kasih wrap content. Nah, terus di sini saya kasih text size 20 dp. Oke. Terus saya buka tab pending. Tab pending juga sama. Sini saya ganti backgroundnya menjadi FFF ya, saya ganti menjadi apa ya, material 300 kuning lah. Terus di sini saya kasih layout gravity center, text size 20 sp. Terus satu lagi saya buka tab complete, bukan tab complete, apa sih, fragment tab complete. Nah ini dia. Ini saya kasih backgroundnya adalah DDD, saya ganti dengan apa ya, orange. Oke, ini saya ganti dengan gravity center, di sini wrap content, sini wrap content, lalu saya kasih text size 20 sp. Ini pending. Konten di sini wrap content. Oke. Ini pending, ini complete, dan ini aktif. Oke ya, sekarang coba kita jalankan. Oke, ini fragment home, ini fragment task. Ya, error. Apa error? Java utilizes on annual object reference list size tanggal 36. Fragment size-nya dia bilang, loh, bukan sudah kita berikan. Task fragment on create view
sini ada adapter, fragment, new type paged adapter. Oh, ada yang salah, kita belum memasukkan this fragment sama dengan fragment, this titles sama dengan titles. Nah ini kayak dia nul, kita jalanin lagi. Oke, ini tas. Nah, sekarang sudah ada tabnya. Ini kita klik dan ganti-ganti. Bisa kita geser. Kenapa ini hitam? Oh, bisa kita rubah. Kita bisa ganti Ctrl Shift N, tas fragment. Nih, fragment tas. Nah, ini tab layoutnya kan. Kita ganti di sini apa ya? Color, tab indikator color, tab text color. Kita ganti dengan warna putih misalnya. F gitu ya, atau boleh pakai Android color white, boleh. Terus indikator height-nya 3 dp misalnya. Terus indikator color saya ganti dengan color orange, mana orange light. Nah, coba kita jalanin lagi, hasilnya seperti apa. Tas fragment tuh udah jadi putih kan, bisa kita geser, klik, diklik bisa, di swipe geser juga bisa. Nah, sekarang gimana kalau kita mau ngasih apa namanya, icon? Coba tas fragment di sini, type layout, get tab add misalnya 0. Nah, lalu saya set icon, drawable icon, r titik drawable titik tab aktif. Nah, ini terus di sini 1, di sini 2, di sini pending, di sini tab komplit. Oke, tuh sekarang ada ikonnya tuh. Tapi kok hitam? Bisa kita kasih putih ya. Kalau kita mau kasih hitam, putih, nah, kita ke sini fragment tas. Ada nggak di sini? Tint. App tab icon tint kita kasih Android color white. Nah, jadi warnanya dia biar putih. Kan? Nah, gimana kalau kita hanya mau menampilkan ikonnya saja, nggak ada teksnya? Gampang. Kalau mau menampilkan ikonnya aja nggak pakai teks, berarti Anda buka pager di sini. Nah, giliran ini nih, Anda return 0. Nanti dia nggak ada teksnya, hanya menampilkan icon. Teksnya waktu dia get page title-nya Anda return 0, maka dia akan kosong. Tuh, hanya icon kan, nggak ada title-nya. Oke, ini saya balikin. Nah, sekarang gimana kalau kita mau menggunakan
custom yang kayak tadi tuh, yang iconnya di samping, atau kita mau membuat custom sendiri, terserah tab itemnya. Nah, kalau gitu berarti kita harus membuat sebuah layout baru. Di sini di res layout, Anda buat sebuah resource, layout resource, namanya tab item atau apalah, terserah. Tab item, tab item. Ini linear layout, oke. Ini tab item kita nih, ya, tab item. Nah, kemudian untuk layout width-nya ini wrap content. Ini juga wrap content. Orientasinya kita ganti dengan horizontal. Oke. Terus di sini kita buat image view. Image view-nya 24 dp width-nya, height-nya juga 24 dp. Lalu kita kasih margin right berapa ya, 10 dp. Terus kita kasih src Android drawable salah, drawable tab aktif misalnya. Dah. Terus kita kasih text view. Text view di sini wrap content, di sini juga wrap content. Lalu kita kasih text colornya Android color white misalnya. Textnya kita kasih aktif. Lalu text size nya kita kasih 10 sp. Oke. Oh, nggak kelihatan kan ya, karena kecil sekali. Oh ya, sini kita kasih gravity-nya center. Nah, biar dia ada di tengah. Tuh. Ya, biar dia ada di tengah. Oke, lalu tab item ini, ya, tab item ini kita set di sini. Ini kita hapus, nggak usah pakai ini. Iconnya kita hapus. Oke, setelah iconnya kita hapus, title di sini juga kita hapus. Nul, ya. Coba kalau kita lihat, nggak ada icon, nggak ada apa namanya title, kosong aja dia. Tuh, ya, kosong aja tuh, nggak ada icon, nggak ada title. Nah, sekarang ini kita set dengan tab item yang ini, yang kita buat tadi. Caranya bagaimana? Caranya sini kita buat apa ya, sebuah fungsi ya. Setup tab layout. Oke. Merah karena kita emang belum membuat fungsinya. Anda tekan Alt enter, lalu klik create. Nah, kan dibikinin tuh otomatis, jadi nggak capek-capek bikin. Oke, lalu si tab layoutnya ini kita looping for int i sama dengan 0, i kurang dari tab layout titik get tab count i plus plus. Nah, terus di sini kita kasih tab layout titik tab, ini tab sama dengan tab layout get tab fi tab set custom view. Nah, ini kita kasih id r layout tab item. Nah, benar kan? Nah, terus kita pasang di sini view sama dengan tab get custom view. Terus kita ambil image view icon sama dengan view find view by id r. Oh, kita belum kasih id di sini ya.
Sini kita kasih ID, icon, tab atau tab icon gitu. Tab icon, dan di sini kita kasih ID, tab title. Ya. Loh, kok merah? Nah, tab title. Oke. Kita sudah kasih ID. Di sini kita kasih ID tab icon. Nah, di sini kita kasih text view, text atau title gitu. Title sama dengan view. Find view by ID, R ID titik tab title. Nah, iconnya tinggal kita isi dengan icon yang tadi sudah kita buat, tab complete, tab aktif, dan tab pending. Tapi karena di sini kita menggunakan looping, berarti kita buat list aja di sini ya, atau array. List boleh, array boleh, pakai list juga nggak apa-apa. Private atau array juga boleh. Array itu berarti kita buat int icons gitu ya. Icon sama dengan ini, r drawable tab aktif, r drawable tab pending, r drawable tab complete. Nah, tuh kalau bikin pakai array. Kalau pakai array berarti di sini tinggal kita icon, set resource ya, set image resource, icons i. Nah, title juga sama, title, set text. Textnya dari titles get i. Nah, udah. Ini aja nih, jadi custom nih. Coba sekarang kita jalankan. Dan harusnya di sini muncul icon sebelah kiri dan title-nya. Tuh, ya. Jadi ada apa? Icon di sebelah kiri dan ada title yang di sebelah kanan. Oh, ini terlalu kecil. Enggak, emang standarnya seperti ini. 10 ya. Kalau mau diperbesar boleh, silakan perbesar di sini. Misalnya saya kasih 12 SP. Nah, saya refresh. 12 SP. Apa namanya? Title-nya itu. Nah, ini 12 SP. Serah. Oke. Nah, sekarang yang terpilih, yang aktif, maksud saya tab yang sedang dibuka atau tab yang sedang aktif, itu teksnya kan tetap warna putih ya. Jadi belum, kita hanya tahu dari garis yang di bawahnya nih, ya kan? Nah, gimana caranya supaya ketika kita klik atau dia aktif, title dan iconnya juga warnanya berubah? Bisa kan? Seperti ini nih. Caranya sama. Ya. Caranya sama. Kita berikan event di sini. Kita berikan event di sini nih. Tab layout, add on tab selected listener. Yang kita kasih ini. Nah, kita new, control spasi, view pager on tab selected listener. Enter. Nggak mau. New, based on tab layout on tab selected listener. Kita pilih yang mana nih? Yang ini aja ya, material tab. Nah, ini dia. On tab selected listener. Kapan dia dipilih nih? Ketika on tab selected, di sini ada tabnya. Jadi kalau dia sedang dipilih, nah di sini kita ambil nih. Sama nih dengan cara yang ini nih. Kita copy aja dari sini ya. Kita copy dari sini. Nah,
saya copy, saya paste di sini. Nah, ya kan? Ketika saya paste kan i-nya error nih, ini kita nggak pakai ini juga kita nggak pakai ini. Yang kita lakukan hanya kita merubah warnanya, ya kan? Set image thin list, ini kita ambil dengan context compact get color state list r titik color, atau pakai Android juga boleh, Android titik color ya. Ada nggak color? Enggak ada ya? Enggak ada. Titik r titik color ada tuh. Kita kasih apa sih, orange ya, orange light kan. Nah, orange. Tapi kok malah error? Belum. Di sini dulu. Kok salah? Malah salah. Get color state list itu konteks int-id. Konteksnya berarti kita get konteks. Nah nih, get konteks Android air color hollow orange light. Nah, lakukan hal yang sama untuk title juga. Title sini set text color ini, kasih ini. Nah, kok error? Get resource, get color. Nah, ini dia. Nah, ini ketika dia di selected atau on tab selected, lalu kita kembalikan ke warna putih ketika dia unselected di sini berarti. Nah, ini kita copy, paste di sini. Ini ganti dengan white, ya kan? Ini juga kita kembalikan ke white. Oke. Coba kita jalankan. Oke. Tuh. Sekarang waktu kita klik, dia akan berubah warna orange. Oke ya. Nah, itu untuk atau cara untuk bagaimana membuat tab layout. Adapun isinya nanti terserah kita, nanti setelah praktikum berikutnya baru kita bagaimana membuat isi atau menampilkan list data, menampilkan detail dan sebagainya. Sekarang baru tab layout. Berarti kita sudah belajar basic layout, terus layout lanjut, terus button navigation dan tab layout. Berikutnya baru kita buat apa namanya nih? Recycler view, bagaimana menampilkan data pada recycler view. Nah, itu udah mulai banyak codingan Java-nya itu. Oke, ya, sampai di sini saya stop dulu.